Assalamualaikum teman-teman, selamat datang di channel Jejak Misteri Channel. Nah, jadi hari ini aku mau menceritakan kisah-kisah orang-orang yang pernah mengalami kejadian horor saat berada di rumah sakit. Nah, cerita ini kami ambil dari artikel Quora.com. Jadi ini bukan cerita yang kami karang, melainkan kami ambil dari artikel. Oke? Simak videonya sampai akhir. Nah, cerita pertama ini datang dari Kak Zelin Zakeisa. Cerita ini menceritakan kisah teman kosnya Kak Zelin saat ia masih koas. Nah, jadi kisah ini bermula di suatu rumah sakit saat tengah malam, sekitar jam 1 atau jam 2 dini hari. Nah, jadi mereka itu mendapatkan kabar kalau misalnya bakalan ada jenazah yang mau diotopsi di rumah sakit itu. Nah, jadi nggak lama kemudian datang seorang ibu-ibu bertanya kepada salah satu petugas saat itu, "Mas, Mbak, apa jenazah yang mau diotopsi itu sudah datang?" Terus mereka menjawab, "Maaf Bu, jenazahnya belum datang, mungkin sebentar lagi." "Apa Ibu salah satu keluarga dari korban?" Ibu itu cuma diam aja dan pergi meninggalkan mereka tanpa menjawab sepatah kata pun pertanyaannya. 10 menit kemudian, ibu itu kembali datang dan menanyakan hal yang sama. "Apa jenazah yang mau diotopsi itu sudah datang?" Mereka pun kembali menjawab dengan hal yang sama. "Maaf Bu, jenazahnya belum datang, mungkin sebentar lagi." "Apa Ibu salah satu keluarga dari korban?" Ibu itu kembali diam dan pergi begitu aja, dan menjawab pertanyaan mereka. Gak lama kemudian, datanglah mobil ambulans yang membawa jenazah yang akan diotopsi pada hari itu. Alangkah terkejutnya mereka saat melihat wajah dari jenazah yang akan diotopsi malam itu. Wajah itu adalah wajah ibu itu yang bertanya pada mereka apakah jenazah yang akan diotopsi itu telah datang. Ternyata adalah jenazah ibu itu. Ini serem sih, kan bayangin kayak ada ibu-ibu nanya ke kalian apakah jenazah yang akan diotopsi hari itu sudah datang atau belum, dan fokusnya adalah jenazah itu adalah ibu itu sendiri, dan dia menanyakan apakah jenazahnya sudah tiba atau belum. Jadi serem banget. Oke, kita lanjut ke cerita yang kedua. Nah, cerita yang kedua ini datang dari Kak Medina Khairunisa. Nah, ceritanya ini Kak Medina tuh paling nggak suka banget untuk berkunjung ke rumah sakit atau kuburan, karena saat berkunjung ke sana ia selalu merasa perasaannya tuh kayak nggak enak dan nggak nyaman saat berada di lokasi itu. Apalagi kalau ia pergi bareng sama adiknya, Nina. By the way, Nina itu adalah nama samaran di Indonesia. Nah, jadi pernah satu waktu Kak Medina ini mengunjungi salah satu keluarganya yang mengalami kecelakaan di UGD rumah sakit. Sebenarnya Kak Medina itu ngerasa males banget untuk pergi ke sana, tapi ya karena keluarga mungkin ya, jadi ya mau nggak mau dia harus pergi untuk menjenguk. Dia pergi bersama adiknya Nina. Nah, sampainya di UGD rumah sakit, di sana tuh sudah ada beberapa keluarga dari pasien atau keluarganya juga mungkin ya yang sudah lebih dahulu datang. Nah, jadi di sana Kak Medina ini sempat untuk ngobrol dan ya berbincang sejenak lah dengan keluarga dan pasien yang ingin saat itu. Nah, karena Kak Medina ini dengan Nina gak lama dari itu memilih untuk duduk di dekat ranjang kosong yang ada di sebelah ranjang keluarganya ini. Dia duduk di sana sebentar, namun tiba-tiba Nina mendekatkan tubuhnya sampai melekat gitu ke tubuhnya Kak Medina. Dan itu membuat Kak Medina merasa kayak, Nina kenapa ya gitu kan. Nah, terus gak lama Nina ini bilang, "Kak, kita pindah ke dekat itu aja yuk." Terus Kak Medina mengangguk dan mengiyakan. Samar-samar Kak Medina mendengar percakapan antara keluarganya dan pasien
yang dirawat itu, yang juga keluarganya, mereka mengatakan kalau misalnya Daniel Purwonugroho itu 2 hari yang lalu ditempati oleh seorang yang juga mengalami kecelakaan, namun kecelakaannya lebih parah daripada keluarga Kak Medina dan ia meninggal saat itu juga. Jadi setelah itu Nina mengajak Kak Medina untuk pulang. Setelah itu Kak Medina berpamitan kepada keluarganya untuk pulang terlebih dahulu. Setelah itu ia mengejar Nina yang melangkah lebih dulu meninggalkan tempat keluarganya dirawat saat itu. Kak Medina bertanya, "Kamu kenapa, Nina?" Nina diam. Setelah itu menatap Kak Medina. Pasien yang diceritakan oleh mereka tadi, yang 2 hari lalu meninggal, dia tadi ada di sana, duduk di kasur di belakang kita dengan terdesak darah. Dan saat itu Kak Medina diam, dia shock dan terkejut banget. Setelah itu mereka langsung meninggalkan rumah sakit itu. Ini gak kalah serem sih dari cerita yang tadi. Dan bayangin aja si Nina melihat pasien yang 2 hari lalu meninggal di sana dengan keadaan wajah yang rusak, penuh darah. Itu serem banget sih. Oke, kita lanjut ke cerita yang ketiga. Nah, cerita yang ketiga ini datang dari Kak Anonim namanya. Disebutnya Anonim, teman-teman. Jadi cerita ini menceritakan saat Kak Anonim ini menjadi mahasiswa praktek di sebuah rumah sakit umum di kota P. Nah, memang rumah sakit tersebut itu ceritanya emang rumah sakit yang angker dan terkenal banyak banget cerita horornya. Namun Kak Anonim ini tidak mengambil pusing mengenai cerita horor yang pernah terjadi di rumah sakit ini. Nah, waktu itu Kak Anonim ini mendapat shift malam untuk berjaga di rumah sakit itu dari jam 9 malam sampai jam 7 pagi. Nah, teman satu kelompoknya Kak Anonim ini orangnya ganjil, jadi Kak Anonim ini mendapat Kak Anonim ini jadinya tuh sendirian ruangnya tuh karena ganjil gitu kan. Nah itu kayak beda mungkin ya, jadi kayak temennya itu berdua dan Kak Anonim ini sendirian, jadi ya ganjil. Jadi saat itu suasana masih biasa aja dan Kak Anonim berangkatnya tuh ya santai-santai aja, nggak terlalu memikirkan hal-hal horor yang pernah terjadi di rumah sakit itu. Nah, karena berjaga sendirian, Kak Anonim ini memilih untuk gak tidur karena takut ada yang memanggil dan perawat senior yang lainnya sudah masuk untuk beristirahat lebih dahulu. Nah, nanti itu perawat-perawat senior itu bilang sama Kak Anonim ini, nanti kalau misalnya ada sesuatu yang kamu nggak bisa lakuin, kamu bisa bangunin salah satu dari perawat senior itu untuk membantu dia. Nah, waktu itu pukul 1 dini hari, Kak Anonim ini lagi mengerjakan laporan-laporan dari pasien. Nah, ada satu orang yang manggil dia, katanya ada pasien yang inputnya lepas dan darah itu sampai bocor makanan. Nah, dengan sigap Kak Anonim ini langsung pergi menuju kamar pasien tersebut dan membersihkan darah-darahnya, juga memperbaiki input dari pasien itu. Nah, selanjutnya ia juga mengganti spray pasien itu yang terkena noda darah dan otomatis pasti udah kotor banget kan. Nah, jadi selama itu Kak Anonim meletakkan spray kotor itu ke wadah yang ada di sudut ruangan tersebut. Gak lama kemudian ada lagi nih yang manggil Kak Anonim, Mbak, tolong saya, katanya. Suara itu jelas banget dan keras. Otomatis ya Kak Anonim ini pasti denger dong suaranya. Nah, Kak Anonim langsung balik badan untuk melihat siapa sih yang manggil dia, tapi ternyata emang gak ada orang sama sekali. Kak Anonim ini masih berpikir positif, mungkin ya orang yang manggil dia itu udah masuk ke ruangannya gitu. Jadi ya Kak Anonim mencoba untuk mencari sih di mana sih kakak yang manggil dia tadi gitu. Dia coba cek satu kamar, cuman ya yang manggil nggak ada. Jadi dia mencoba untuk tetap berpikir positif dan ya. Nah, setelah itu Kak Anonim ini memilih untuk ya beristirahat sejenak untuk ya, dia merasa kayak kayaknya dia kecapean deh, mungkin tadi tuh halusinasi gitu, jadi dia berpikir untuk ya istirahat sebentar. Nah, gak lama itu tiba-tiba ada yang membangunkan Kak Anonim ini, seorang perempuan, bilang kalau
infus bapaknya habis. Kak Anonim langsung dong buru-buru ngambil infus yang baru untuk menggantikan infus pasien yang infus bapak dari orang yang manggil Kak Anonim tadi. Nah, jadi ruang inap di rumah sakit itu dibedakan jadi kayak ruang A dan B itu untuk laki-laki, dan C dan D itu untuk perempuan, biar mempermudah aja gitu. Nah, jadi Kak Anonim ini mencari pertama ke ruangan A karena dia mengira kalau mbak-mbak yang manggil dia tadi itu ada di ruangan A. Dia ngecek ruangan A, terus ternyata di ruangan itu nggak ada pasien yang infusnya habis. Udah, akhirnya Kak Anonim ini memilih untuk pergi ke ruangan yang B untuk mengecek kembali. Nah, dicek ternyata di ruangan B juga nggak ada pasien yang infus atau infus habis. Lagi-lagi Kak Anonim ini masih berpikir positif. Mbak tadi masuknya ruangan C kali ya, jadi dia ngecek lah ke ruangan C, sama aja nggak ada pasien yang habis infus pada saat. Jadi dia juga mengecek ruang terakhir, ruang D. Di sana tetap nggak ada satu pasien yang infusnya habis pada malam itu. Jadi siapa sosok yang bangunin Kak Anonim tadi? Ia pun hilang dan nggak tahu pergi kemana. Jadi tuh wah banget sih. Ceritanya habis sampai itu doang, dan ini katanya Kak Anonim dia masih trauma kalau disuruh jaga malam sampai sekarang. Karena ya wajar aja gak sih kayak tiba-tiba kan lagi tidur dibangunin kalau misalnya ada pasien yang infusnya habis, sekalinya dicek nggak ada pasiennya. Nah, menurut kalian dari 3 kisah tadi mana yang paling serem dan bikin kalian merinding? Kalau menurut aku yang kalau aku pribadi ya dari kisah yang pertama, karena ya serem aja sih, serem juga wah banget juga. Ada ibu-ibu nanya ke kalian jenazah yang mau diotopsi itu udah sampai apa belum, dan kalian berpikir ya ibu itu mungkin ya keluarga dari pasien itu, dari jenazah yang mau diotopsi itu, dan ternyata fokusnya ibu-ibu itu adalah ibu-ibu yang mencari jenazahnya. Wah, itu seram dan gimana ya, kayak sedih juga sih sebenarnya, tapi lebih ke seram ya. Cerita kedua juga Nina ngelihat penampakan yang wajahnya hancur berdarah, itu serem. Kalau jadi Nina mungkin gitu. Mungkin dari awal Nina juga udah ngelihat penampakan itu. Kita nggak tahu ya, juga ceritanya juga cuman habis sampai situ dan nggak ada kelanjutannya lagi dari Kak Medina. So juga dari Kak Anonim itu juga serem, dan aku rasa sih Kak Anonim mungkin bakal trauma lama untuk dapat shift malam itu, kayak trauma sih. Tapi ya mungkin lama-lama dia bakal terbiasa nggak sih, atau aku juga nggak tahu. Tapi jujur ketiga cerita itu bener-bener serem dan lumayan bikin merinding juga ya teman-teman. Oke, jadi sebatas itu aja cerita kita hari ini. Nah, buat teman-teman yang punya cerita horor atau pengalaman horor yang mau kalian ceritain di sini, kalian bisa kirim ke email yang ada di description box. So, juga jangan lupa like, comment, dan subscribe. Nah, segitu aja. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam menceritakan kisah-kisah yang kita temukan ini. Mungkin juga kalau misalnya mungkin untuk Kak Zelin, Kak Medina, atau Kak Anonim yang ngelihat video kita, bisa dong komen ya. Sekian ya. Bye bye teman-teman. Assalamualaikum.